Benih Rahasia Sang Pewaris episode 100. Sedikit gugup mendengar betapa seriusnya Kenzo, Shira berkata, "Kamu juga terlihat sangat bagus mengenakan jas. Bahkan, kamu satu-satunya pria yang kukenal yang bisa terlihat setampan ini dalam setelan jas." Kenzo senang mendengar pujiannya, dan senyum gembira tersungging di bibirnya. Sayang, tak satu pun dari mereka pernah berpikir tentang bagaimana perasaan Firdaus, si bujangan abadi yang saat ini mengantar mereka ke pesta amal, ketika mereka mengumbar hubungan mereka di hadapannya. Mereka menyusuri jalan menuju hotel tempat pesta amal diadakan. Dalam acara lelang amal dan pesta amal di kalangan atas, aspek amal seringkali diabaikan karena banyaknya tamu terhormat. Yang lebih berharga daripada barang antik dan barang apapun dalam lelang adalah koneksi yang dapat terjalin selama acara seperti ini. Oleh karena itu, acara amal ini menjadi ajang berkumpulnya tokoh-tokoh berpengaruh dalam dunia politik dan bisnis serta berkenalan dengan orang-orang yang dapat melejitkan karir dan kehidupan sosialnya ke tingkat yang lebih tinggi. Tak perlu dikatakan lagi bahwa Kenzo adalah target utama para pendaki sosial malam ini. Saat ini, Bella sedang duduk di kamar hotelnya, memeriksa riasannya di cermin. Ia melihat nama Kenzo di daftar tamu, dan ia gembira saat mengetahui bahwa Kenzo tidak membawa serta seorang teman. Jika semuanya berjalan lancar, ia bisa memanfaatkan kesempatan untuk menjadi teman kencannya malam itu. Tepat pada saat itu, manajer hotel yang diperintahkannya untuk memberitahu dia tentang kedatangan tamu menelepon dan berkata, "Nona Bella, Tuan Wiharja telah tiba." "Baiklah," jawabnya sambil tersenyum. Setelah memeriksa dirinya sekali lagi di cermin, ia meraih tas selempang berpayetnya dan bangkit untuk meninggalkan ruangan. Malam ini, ia mengenakan gaun merah yang menawan, memperlihatkan belahan dadanya. Pria manapun yang melihatnya pasti akan tertarik padanya. Saat berada di dalam lift, ia menatap pantulan dirinya dan mengagumi penampilannya yang sempurna. Ia bertanya-tanya apakah ia akan menarik perhatian Kenzo begitu ia muncul di hadapannya, dan ada suara yakin di kepalanya yang mengatakan bahwa ia akan menarik perhatiannya. Setelah sampai di ruang konferensi di lantai bawah, dia menuruni tangga menuju kerumunan yang berkumpul di bawah. Dia adalah putri dari grup Artando, dan dia siap membuat orang-orang yang melihatnya terkesan. Namun, saat dia berjalan menuruni tangga, dia melihat sesuatu yang membuatnya begitu marah hingga dia hampir tersandung ujung roknya. Ketidakpercayaan mewarnai wajahnya saat tatapannya jatuh pada wanita yang saat ini memegang lengan Kenzo. Apa yang sedang dilakukan Shira di sini? Bella menelan amarahnya dan melanjutkan langkahnya yang anggun, tetapi dia sudah marah. Nama Shira tidak ada dalam daftar tamu, yang berarti dia seharusnya ditolak masuk begitu dia muncul di pintu masuk. Namun, Kenzo cukup kuat dan menakutkan untuk melibatkan siapapun yang diinginkannya tanpa memerlukan verifikasi lebih lanjut. Saat memikirkan hal ini, Bella menarik napas dalam-dalam dan menguatkan diri saat berjalan menuju Kenzo. Ia bertekad untuk menginjak-injak Shea malam ini. Di lantai bawah, Shira bisa merasakan permusuhan diarahkan padanya, dan dia mendongak untuk bertemu dengan tatapan Bella yang penuh kebencian saat dia berjalan turun dari tangga. Ketika Bella menatapnya, dia menatapnya dengan penuh penghinaan, tetapi ketika dia menatap Kenzo, dia menatapnya dengan penuh kekaguman. "Kau di sini, Kenzo." "Bella," Kenzo menyapa dengan acuh tak acuh sambil mengangguk tanda mengiyakan. Tatapan dingin Bella beralih ke Shira. Ia tersenyum sambil bertanya, "Aku tidak menyangka kamu akan hadir di sini juga,
Shira. Kalau aku tidak salah, namamu tidak ada dalam daftar tamu. Siapapun yang mendengar ini akan merasa malu, tetapi Shira menanggapinya dengan tenang sambil berpura-pura jengkel dan berkata, "Oh, aku sebenarnya tidak ingin datang, tetapi Presiden Wiharja bersikeras dan menyeretku ke dalam ini. Sejujurnya, aku sedikit malu." Senyum di wajah Bella berubah dingin. "Benarkah itu?" Kenzo memegang tangan Shira saat itu dan menyela, "Ayo, mari kita sapa Tuan Artandon." Shira mengangguk dan menoleh ke arah Bella yang berdiri di depan mereka. Sambil mengangkat alisnya, dia berkata datar, "Maafkan kami." Bella tidak bisa berbuat apa-apa selain minggir untuk membiarkan mereka lewat, menyaksikan mereka dengan gembira berjalan ke arah Artando untuk menyambutnya. Tangannya mengepal di kedua sisi tubuhnya saat amarah membakar dirinya. Dia benci bagaimana Shira selalu muncul tiba-tiba dan menggagalkan rencananya. Karena frustrasi, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor sebelum berteriak, "Kalian semua, temui aku di ruang tunggu di lantai 3 sekarang juga." Dia telah memanggil salah satu anak buahnya yang ditempatkan di acara tersebut untuk memastikan Kenzo mau tidur dengannya malam ini. Bella tampak gelisah saat ia duduk di sofa di ruang tamu lantai 3 dan berkata kepada 4 pengawal yang muncul di hadapannya, "Kalian melihat wanita yang tadi berpegangan pada Kenzo, kan? Dia adalah teman kencannya malam ini. Dan aku ingin kalian menemukan cara untuk mengusirnya." "Ya, Nona. Lebih baik lagi, abis dia jika kau punya kesempatan," imbuhnya dengan kejam. Namun, dia baru saja mengatakan ini ketika dia memutuskan bahwa bersembunyi malam ini adalah hal yang lebih bijaksana untuk dilakukan. Dia seharusnya tidak melakukan tindakan dramatis jika dia berencana untuk merayu Kenzo. Setelah dia berubah pikiran, Bella berkata dengan acuh tak acuh, "Lupakan saja. Usir saja dia dari sini." Dia merasa bermusuhan karena seorang wanita seperti Shira, yang bahkan tidak bisa bersaing dengannya, tega menguasai Kenzo seolah-olah dia sudah menang. Kembali di aula konferensi, Shira mengamati Artando dengan khawatir. Dia mungkin orang yang menyelenggarakan lelang amal ini, tetapi dia sama sekali tidak tampak bersemangat. Malah, dia tampak kelelahan. "Tuan Artando, santai saja dan pastikan Anda cukup istirahat," katanya lembut. Artando tersentuh oleh pengingat lembut Shira, dan dia tersenyum penuh terima kasih sambil berkata, "Terima kasih atas perhatianmu, Nona Nugraha." Dia tidak akan pernah menyetujui rencana Ruben dan Bella jika mereka tidak menggunakan nyawa putranya sebagai daya ungkit. Dia tidak akan pernah bisa melakukan ini pada Kenzo, tetapi mengingat keadaannya, dia tidak punya pilihan lain. Tidak ada yang bisa dia lakukan selain menyaksikan Bella berhasil dalam rencananya melawan Kenzo. Dengan pasrah, dia menatap Kenzo dan berkata penuh arti, "Wanita muda di lenganmu saat ini sama cantiknya dengan dia yang baik. Pastikan untuk menjaganya. Kami pasti akan mengundang Anda ke pesta pernikahan kami, Tuan Artando," jawab Kenzo sambil tertawa ramah. Shira, di sisi lain, tersipu. Kenzo mengulang omong kosong itu lagi, pikirnya dengan jengkel, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa dia sangat menyayanginya. "Baiklah, dan aku pasti akan hadir di acara itu. Selamat bersenang-senang malam ini." Tak lama kemudian, sesi pertama lelang dimulai. Kenzo langsung menawar gelang berlian untuk Helena, dan dia menjadi penawar tertinggi dengan harga 6 miliar. Di sebelahnya, Shira mengerutkan bibirnya sambil berusaha menahan keterkejutannya. Kemudian,
Ia menawar sebuah barang antik dan benda itu terjual dengan harga 16 miliar. Hadiah untuk Helena, katanya kepada Shira. Shira menelan ludah. Pria itu berbelanja seperti yang dia lakukan di toko barang bekas pada saat pelelangan ini. Dia bahkan tidak berkedip saat menawar barang-barang itu hingga miliaran rupiah. Silakan tunjukkan kartumu saat melihat sesuatu yang kamu suka, kata Kenzo pelan sambil mencondongkan tubuhnya ke arah Shira. Sebagian besar barang yang ditawarnya lebih sesuai dengan selera orang lanjut usia, jadi Kenzo tidak berhasil mendapatkan apapun untuk Shira. Shira menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lebih baik aku tidak memanfaatkan uangmu, Kenzo. Itu perilaku yang buruk. Bagaimanapun juga, suatu hari nanti kamu akan menjadi wanitaku. Anggap saja itu sebagai bentuk pemanjaan diri terlebih dahulu," balasnya sambil tersenyum percaya diri. Shira tidak tahu bagaimana Kenzo bisa begitu yakin bahwa mereka akan menikah suatu hari nanti. Tetapi dia harus mengakui bahwa kepercayaan diri pasti meningkatkan pesona seorang pria. Pada saat itu, dia melirik Bella yang duduk di depan kerumunan. Dia telah berbalik beberapa kali untuk menatap Kenzo dengan kagum, dan jelas terlihat bahwa dia mencoba merayunya. Shira berbisik geli, "Kurasa Bella punya perasaan padamu. Itu semua tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaanku padamu," kata Kenzo dengan lugas sambil menoleh ke arahnya dengan kilatan jahat di mata obsidiannya. Senyum tersungging di bibir Shira, dan Kenzo memanfaatkan kesempatan itu untuk melingkarkan lengannya di bahu Shira, menariknya mendekat untuk mencium keningnya. Awalnya Shira membeku, dan ketika ia melirik Bea lagi, ia bertemu dengan tatapan sinis dan memberontak dari Bella. Dia membenci Bea karena sikapnya yang menjijikan dan bermuka dua. Bella, di sisi lain, mencibir ketika melihat betapa lembutnya Kenzo mencium kening Shira. "Dia akan menjadi milikku menjelang akhir malam. Catat kata-kataku, Shira." Membayangkan ekspresi hancur di wajah Shirk saja sudah membuatnya merasa puas. Setelah putaran pertama lelang selesai, Bella mencondongkan tubuhnya dan berbisik kepada Artando, "Kurasa sudah saatnya kau memperkenalkanku." Artando mendesah lelah dan bangkit untuk naik ke atas panggung, lalu mengumumkan, "Terima kasih semuanya atas kehadiran kalian di sini malam ini. Selanjutnya, saya punya pengumuman penting. Saya ingin memperkenalkan kalian semua kepada seseorang, yaitu putri saya, Bella." Saat namanya dipanggil, Bella bangkit dari kursinya dan dengan anggun berjalan ke atas panggung. Kemudian, dia memeluk Artando sambil berkata dengan penuh perasaan, "Terima kasih, Ayah. Aku sangat mencintaimu." Artando benar-benar merasa tidak nyaman dalam pelukannya, tetapi saat dia hendak menarik diri, Bella berbisik di telinganya dengan nada mengancam, "Nanti aku akan memberimu segelas anggur, dan aku ingin kau memberikannya pada Kenzo." "Aku tidak mau terlibat dalam hal ini," Artando menolak dengan nada pelan. "Oh, tapi itu tidak akan berhasil. Kaulah yang harus memberinya anggur," katanya sambil menancapkan kukunya di bahu pria itu, mengancamnya. "Baiklah," gerutunya dengan kuat dan tidak rela. Di bawah panggung, semua orang mengira itu adalah pelukan yang tidak berbahaya dan penuh kasih antara seorang ayah dan putrinya. Mereka semua tidak tahu tentang kebenaran dari percakapan mereka. Sementara itu, Shira duduk sambil mengamati pemandangan itu. Ia harus mengakuinya kepada Bella karena telah begitu berdedikasi dalam mengejar Kenzo. Kini setelah babak pertama lelang selesai, para tamu kembali mengobrol santai dan berdenting-denting gelas,
berharap dapat memanfaatkan setiap kesempatan untuk memperkuat jaringan sosial mereka selama acara amal. Beberapa dari mereka mengelilingi Kenzo, yang menjadi target utama para pendaki sosial malam ini, sambil mencoba berkenalan dengannya. Mereka bahkan mencoba memberinya barang-barang berharga yang mereka tawar selama pelelangan sebagai hadiah, tetapi Kenzo menolak semuanya. Tepat pada saat itu, Artando berjalan menghampirinya sambil membawa 2 gelas anggur di tangan, yang salah satunya telah dicampur oleh Bella. Satu-satunya cara untuk menghindari kecurigaan Kenzo adalah dengan meminta Artando memberinya anggur. Bella duduk di ujung ruangan, tetapi tatapannya tertuju pada Kenzo dan gelas anggur di tangannya. Dia harus memastikan bahwa Kenzo menghabiskannya sampai tetes terakhir. Ia telah mencampur anggur dengan dosis obat yang kuat, yang secara khusus dibuat untuk membuat seseorang pingsan sementara, tetapi kemudian membuat mereka terbangun saat efek obat tersebut mencapai puncaknya. Wanita yang telah diatur Bella untuk mendekati Shira kini mulai bertindak. Ia menyapa Shira setelah berjalan menghampirinya dan berkata dengan sopan, "Nona Nugraha, saya mendengar kabar burung bahwa Anda adalah perancang perhiasan di Amor. Saya ingin tahu apakah saya bisa berbicara sebentar dengan Anda?" Shira menatap wanita berpakaian elegan itu dan mengangguk, tidak ingin menolaknya. Wanita itu menuntunnya ke sisi ruangan, menjauh dari Kenzo dan Artando. Kemudian, dia menjelaskan sambil tersenyum, "Jika Anda ingin tahu, saya menyukai desain Anda, dan saya ingin memesan 1 set perhiasan yang dibuat khusus. Bisakah Anda membuatkan saya janji temu sehingga kita bisa membicarakan detailnya? Saya tidak lagi bekerja di Amor, tetapi saya dapat merekomendasikan seseorang yang karyanya jauh lebih baik daripada karya saya jika Anda berkenan." Shira menawarkan. Tentu saja, ia ingin membantu mendatangkan bisnis ke Amor, dan meskipun ia telah meninggalkan studio tersebut, ia masih mendukung karya Rianita. Saat ini, di ruang perjamuan, Kenzo telah mengambil segelas anggur yang ditawarkan Artando kepadanya. Setelah menyampaikan beberapa ucapan sentimental, Artando berkata kepada pemuda itu, "Semoga acara ini terlaksana dengan sukses." Ia membuat gerakan bersulang dan menambahkan, "Salam, Kenzo." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.